Halo teman-teman semua batik, Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kita Sembung Batik. Di sini kita akan menceritakan, mengupas tuntas tentang motif batik loyoran. Apa itu motif batik loyoran? Nanti kita lihat prosesnya seperti apa, cara pembikinannya seperti apa, bentuk jadinya seperti apa. Nanti kita akan simulasikan semua di channel ini. Jadi tetap pantengin terus, tonton terus channel kita Sembung Batik. Adalah salah satu contoh motif batik loyoran kita. Ini yang warnanya agak kalem ini. Motif loyoran sebenarnya adalah motif kombinasi antara motif cap dan gurisan kuas dengan efek-efek yang kita timbulkan secara spontan. Ini yang motifnya agak lebih kalem, dan ini yang motifnya lebih cerah. Tapi di sini kita tetap tidak lari dengan motif-motif klasik. Nah, seperti ini ada parang, ini parang gendre. Ini parang besar itu namanya gendre. Nah, ini belum sebagai parang barong, soalnya masih agak kecil. Kalau parang barong itu lebih besar lagi, sekitar 13 cm lebih lah. Nah, terus yang ini tadi motif parang rusa. Di parang rusa itu lebih kecil. Yang lebih kecil lagi tadi ada klide. Jadi parang itu ada macam-macam, ada 4 atau 5 parang nama dari parang tersebut. Ayo kita lihat prosesnya. Ini kita taruh di sini dulu. Nanti kita lihat pembuatannya di sebelah sana. Kita produksi di sana. Ini tempat produksi kita. Yuk kita mulai melihat ini proses awal pembuatan motif batik loyoran. Kita mulai dari ruangan ini. Ini ruangan pembuatan motif capnya di sini. Jadi dari motif batik loyoran itu kita kombinasikan batik cap sama motif kawung. Terus ini arang dengan proses pembatasan seperti ini. Jadi kita bikin mas, kita bentuk seperti keinginan kita, motifnya sebelah mana, terus motifnya apa saja yang kita pilih gitu. Tapi untuk motif batik loyoran itu biasanya kita pakai motif-motif klasik seperti kawung, ada parang, semen, terus rompol, dan masih ada banyak motif lainnya. Motif batik loyoran nantinya ini motif kawung yang kita gunakan di sini. Tapi ini kawungnya udah kawung agak kita modernisasi. Kita kembangkan sendiri motif kawungnya, nanti buat perpaduan warna di motif ini. Lokasi-lokasi ini nanti kita isi warna yang menarik. Tipuan warna gradasi mungkin kita nanti ambilin di situ. Yuk kita ke proses selanjutnya, proses pewarnaan. Oh iya, sebelum ke proses pewarnaan itu ada proses penguasan. Bikin efek, bikin garis-garis yang spontan di sini teman-teman. Ini proses ini kita gunakan kuas di sini. Jadi
kita membayangkan sebuah malam itu sebuah tinta yang kita dapat tuliskan kemana saja. Wih, keren kan? Tuh, kita lihat itu proses penguasaan itu kan kita selalu bayangkan sebuah malam itu sebuah tinta. Jadi kita gerakan seperti keinginan kita pilih efek-efek puas yang lebih ekspresif kalau menurut saya. Jadi kesannya itu nggak kaku, ada kesan keluasan, timbul tenggelamnya puas itu efeknya itu kadang ada yang kalau bahasa kita rempet dan juga nanti ada juga yang agak renggang tuh. Ini teman-teman, ini adalah motif batik loyoran yang udah setelah diseket tadi udah hampir jadi. Ini nanti terus masuk proses pewarnaan. Jadi di sini udah kelihatan motifnya itu udah lebih ekspresif, kesan tidak disengajanya itu dapat, terus kesan lokasi-lokasi yang agak kosong udah keisi. Udah enak lah, nanti untuk bikin baju itu udah posisinya udah benar. Yuk kita lanjut ke proses pewarnaan. Nah ini proses pewarnaan batik loyoran di sini. Jadi motif kita gradasi. Gradasi ini sebenarnya sesuka kita. Tapi kalau teman-teman nanti bisa mau request itu juga bisa. Tapi ini sesuai keinginan kita gradasi, yang penting rapi, match. Terus penggradasiannya di sini pewarnaan pertama ini. Proses gradasi itu pewarnaan pertama. Setelah gradasi selesai seperti ini. Nanti setelah ini kita kunci, proses penguncian sebelah sana nanti kita tunjukkan juga. Setelah dikunci nanti ada pewarnaan berikutnya. Pewarnaan berikutnya juga seperti itu tadi, keseruannya hampir sama. Nah terus ini ya hasil proses pewarnaan kedua. Hasil proses pewarnaan kedua di sini udah selesai. Ini udah bisa kita lihat nanti jadinya seperti apa dari belakang sini, coba sini. Nah ini udah kita bisa lihat. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini, cerahnya dapat, ada warnanya, terus ada efek-efek pecahnya di situ. Itu udah saya anggap seperti keinginan batik loyoran. Oke, kita masuk ke proses penguncian. Nah, ya ini teman-teman, ini proses penguncian kita di sini. Ini proses fiksasi penguncian warna biar warnanya tidak luntur. Kita kunci di sini menggunakan fiksasi water glass. Setelah ini kita nanti terus masuk ke proses ini, proses pencucian pertama. Setelah kita cuci nanti kita rebus. Itu proses perebusan. Proses perebusan itu untuk menghilangkan lilin yang tadi menempel, itu kita hilangkan dengan cara direbus. Setelah kita rebus, kita cuci lagi. Setelah kita cuci, kita bilas. Setelah kita bilas, nanti kita bilas semua. Mungkin setelah kita bilas itu ada beberapa jam
perendaman biar warnanya itu yang keluar biar keluar di sini. Jadi nanti batik dari sumbung batik itu tidak ada yang luntur. Di tempat kalian itu tidak ada kotoran sedikit pun yang di air. Insya Allah kualitas kita jaga. Oke. Untuk teman-teman semua, mungkin hari ini perjalanan kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin kalau kalian ingin beli produk ini, itu bisa lihat di Facebook Sembung Batik dan juga Instagram Batik Sembung. Nanti ada linknya di bawah ini. Cukup sekian dulu dari saya. Semangat berkarya, selalu sehat. Sembung Batik istimewa.